Digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Kursi emas, duduk. Emang ketika orang duduk gimana nih? Duduk seperti saya, ya? Itu pun masalah ruh dikembalikan lagi ke jasad itu untuk ditanyakan mungkar nakir. Masih ada perbedaan pendapat antar para ulama. Di perihal ini, ulama Ahlus Sunnah saja menggunakan akal. Tiba-tiba kalian mendengar ceramahnya Habib Jindan ini, kalian tidak mau pakai akal. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini ada satu pembahasan di mana pembahasan ini menggelikan ya. Pasti sangat-sangat menggelikan kalau kita berbicara tentang dongeng-dongeng takhayul ini. Habaib, oknum-oknum habaib, kebanyakan dari mereka ini mereka menjual kekeramatan ya, teman-teman. Menjual keramat, menjual karomah-karomah. Ya, karena dengan cara seperti itu mereka bisa mendapatkan muhibbin yang akut ya, tingkatnya akut, sampai-sampai buta tuli akan kebenaran. Oke, coba kita simak seperti apa ceramahnya, biar kita sama-sama tahu di sini arahnya mau kemana Habib ini. Itu Habib Musyayikh wafat meninggal dunia 70 tahun kemudian. Oke, jadi Syekh ini sudah wafat lama teman-teman. 70 tahun kemudian mau digali kuburannya. Mungkin mau digantikan atau bagaimana itu, tidak tahu alasan digalinya. Itu di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan orang sudah lama dimakamkan, itu digali kubur. Jadi kalau orang sudah lama dimakamkan, itu makamnya digali teman-teman. Apa mau digantikan gitu, kuburannya mau digantikan dengan jasad orang lain, apa bagaimana Habib? Itu digali, kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah, ini ditimpa teman-teman. Jadi mayatnya tuh ditimpa-timpa gini nanti ya. Padahal pesan Rasulullah, hendaklah kita itu menguburkan setiap liang kubur itu satu jenazah teman-teman. Kecuali memang sangat-sangat mendesak ya. Kecuali sangat-sangat mendesak. Dan ini kejadian habaib ini di mana gitu? Kejadiannya di mana? Apakah tidak ada lahan yang begitu luas untuk ditempatkan kuburan yang lain sampai ditimpa-timpa? Karena apa? Tidak kekurangan lahan. Apalagi kita tahu kalau orang yang dimakamkan itu seorang yang soleh. Mau ditimpa-timpa 70 tahun kemudian ditimpakan kuburan lain, 100 tahun kemudian ditimpakan kuburan lain. Gak seperti itu harusnya teman-teman. Ini bisa-bisanya si Habib menceritakan. Aduh, coba lanjutlah. Ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Al Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Saya kira tadi bukan Habib, saya kira orang-orang biasa atau orang-orang wali biasa. Habib teman-teman, kuburannya Habib digali untuk ditimpakan jenazah yang lain. Oh begitu ceritanya. Oke, pasti sakti ini ya. Digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Kursi emas, duduk. Emang ketika orang duduk gimana nih? Duduk seperti saya, ya? Oh, jangan pikirkan pakai akal, karena itu gak masuk akal. Memang orang bisa duduk di alam kubur. Na'udzubillah ya Allah. Kalian percaya ini teman-teman? Saya tanya kalian muhibbin, percaya ini orang duduk di alam kubur di atas kursi emas? Ya Allah, ini jelas mengada-ngada teman-teman. Bukan saya tidak percaya kepada mukjizat, karomah, maunah dan lain sebagainya. Saya bukan tidak percaya, tapi saya tidak percaya kepada oknum Habib ini. Karena bukan seperti itu konsep kenikmatan yang ada di dalam kubur, teman-teman. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang gak ketahuan kemana jenazahnya, hilang kek, dikubur kek, dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai Bang kubur Al Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Baca Quran? Allah. Baca Quran. Nengok ke atas pada tukang, diam. Jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi. Di tempat masih kepake. Allah. Berarti ini yang di bawah ini juga tahu teman-teman. Ketika yang Habib di atas bercerita, yang di bawah juga tahu. Artinya mereka sama-sama tahu cerita ini.
kepake. Cari lubang yang lain. Lubang. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan. Jangan bilang siapa-siapa. Tapi kok nyampe ke ente, Beb? Kalau memang dipesankan kenapa bisa nyampe ke ente, katanya jangan bilang siapa-siapa. Apa harus disampaikan karena itu karomah orang mati. Subhanallah. Subhanallah. Sampai udah matinya nggak mau terkenal. Al-Habib ya. Pokoknya teman-teman, Al-Habib semuanya. Yang sakti-sakti ini adalah Al-Habib. Memang benar teman-teman, ketika kita sudah mati kelak, ya arwah kita dikembalikan lagi ke alam kubur. Tapi bukan berarti kita hidup bersila baca Quran. Itu pun masalah ruh dikembalikan lagi ke jasad itu untuk ditanyakan mungkar nakir. Masih ada perbedaan pendapat antar para ulama. Ulama yang pertama menyatakan tidak mungkin ruh bisa kembali ke jasad lagi sebelum kiamat, sebelum dibangkitkan itu jasad untuk menghadap yaumul hisab. Terus pendapat yang kedua, ulama berpendapat bahwa mana mungkin. Nah, ini pakai akal sudah ya. Ulama masih menggunakan akal untuk memberikan dalil terhadap pertanyaan mungkar nakir. Bagaimana mungkar nakir ini bertanya kepada jasad yang ada di kuburan sedangkan ruh tidak kembali ya. Ini masih ada perbedaan teman-teman. Karena ketika ruh kembali ke jasad untuk dipertanyakan man robbukah, man nabiyukah, ma kitabukah, ma kiblatukah dan selain sebagainya, ini harus ada ruh ya. Sudah pakai akal ini. Kalau tidak ada ruh di sana, bagaimana mungkin malaikat cuma bertanya kepada jasad? Begitu. Akhirnya apa? Pendapat ulama yang kedua ini memberikan pernyataan kalau ruh kembali kepada jasad, tetapi bukan kembali dalam artian hidup kembali seperti ini nih. Seperti kita duduk, seperti kita berjalan, tiduran. No. Kembalinya itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan tahu bagaimana proses kembalinya, ya. Ini di perihal ini ulama ahlus sunnah saja menggunakan akal. Tiba-tiba kalian mendengar ceramahnya Habib Jindan ini, kalian tidak mau pakai akal. Tiba-tiba si Habib itu duduk di kursi emas di dalam kuburan, baca Al-Quran, terus ngomong sama orang yang gali kuburan yang hidup, "Shh, pulang, lubang ini masih ada yang nempati." Na'udzubillah. Kalian percaya? Di mana otak kalian? Hebat sekali, sakti, dan disaksikan juga sama orang yang masih hidup. Ngapain orang yang sudah hidup ngelihat orang duduk di dalam kuburan tidak diajak ke Allah, kursi emas lagi duduk baca Al-Quran? Ini cerita model apa? Cerita apa-apaan ini? Dan dipercaya lagi. Jadi teman-teman, di bab ini kita itu atau saya ingin mengajak kalian untuk berpikir waras. Bukan berarti kalian tidak waras ya. Jadi belum sehat akal sehatnya kalau masih percaya dengan cerita-cerita habaib ini. Karena apa yang mereka sampaikan, orang duduk-duduk baca Al-Quran, mereka di dalam kubur dapat kursi emas. Dilihat lagi sama penggali kubur, aduh,